Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyapa Bapak Ibu yang ingin menjadi calon ASN 2023, di mana di sini ada satu informasi tentang calon aparatur sipil negara di tahun 2023. Nah, salah satu informasinya Bapak Ibu yaitu tentang honorer kategori 2 masuk prioritas pengangkatan calon aparatur sipil negara 2023. Di sini ada persyaratannya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu suatu hal yang menggembirakan, terutama kalangan Bapak Ibu honorer, yang mana di sini disampaikan persyaratan kepada Bapak Ibu honorer untuk bisa menjadi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, ini satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, di mana keberadaan honorer kategori 2 menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam proses pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Demikian juga merupakan upaya pemerintah mencari solusi atas permasalahan tenaga honorer di instansi, lembaga, dan seluruh daerah. Nah, berarti Bapak Ibu, ini suatu informasi yang bisa kita yakini keberadaannya bahwa memang honorer kategori 2 ini memang benar-benar diprioritaskan pemerintah untuk diangkat menjadi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Kenapa? Karena informasi selanjutnya bahwa memang hal ini adalah merupakan upaya dari pemerintah untuk mencari solusi atau menjadi solusi dalam hal permasalahan tenaga honorer yang sedang dihadapi di tanah air. Berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara, dan yang lain sedang mencari opsi terbaik terkait masalah tersebut. Diketahui bahwa permasalahan tenaga honorer akan diselesaikan sebelum November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini adalah satu komitmen pemerintah dan berbagai kalangan bahwa sebelum November 2023, permasalahan tenaga honorer ini wajib diselesaikan. Nah, kalau kita berpatokan pada bulan keadaan sekarang, ini sudah bulan Maret, berarti tinggal beberapa bulan lagi, honorer kategori 2 ini dan juga Bapak Ibu honorer yang lain benar-benar akan mendapat kebahagiaan yang akan diberikan oleh pemerintah, tentunya dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Pegawai berstatus honorer akan dihapuskan dari instansi pemerintah mulai tahun 2023 tersebut. Artinya, sesuai dengan informasi bahwa November 2023, status pegawai honorer itu akan dihapus. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa penghapusan yang dimaksud bukan hanya dihapus tanpa solusi. Makanya di sini disampaikan bahwa sebelum November 2023, semua permasalahan tenaga honorer itu diselesaikan. Artinya, Bapak Ibu honorer yang ada itu dialih statuskan atau diangkat menjadi ASN, baik PX3K, demikian juga dengan PNS. Kebijakan tersebut sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Diatur dalam pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Nah, di sini jelas ke kita bahwa kalau seandainya honorer ini diangkat menjadi ASN, bukannya tanpa dasar, tetapi
sebagaimana yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Sudah ada aturannya Bapak Ibu ya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Kita teruskan, sebab pemerintah nantinya akan mengakui aparatur sipil negara dengan dua status saja, yaitu lewat seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena memang sudah ada aturan juga yang mengatakan bahwa di instansi pemerintah, pegawai yang ada hanya ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PNS dan P3K saja. Dalam pelaksanaannya, calon pegawai negeri sipil 2023 diprioritaskan untuk tenaga honorer kategori 2 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Solusi demikian juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP Manajemen P3K. Jadi itulah aturan yang mengatur tentang itu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Juga diatur dalam pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Permasalahan tenaga honorer masih menjadi perbincangan hangat saat ini, karena jumlah tenaga honorer di semua instansi mencapai jumlah 2,3 juta tenaga honorer. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini data yang telah sampai di database BKN, yaitu melalui penataan honorer lewat aplikasi penataan BKN tahun 2022 yang lalu. Yang telah terjaring dan terdaftar di database BKN ada 2,3 juta, sementara yang disertai oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari masing-masing PPK hanya 1,8 juta saja. Namun tenaga honorer kategori 2 atau K2 untuk bisa jadi calon pegawai negeri sipil 2023, tapi tentu saja ada kriteria persyaratan yang perlu dipenuhi. Nah, kira-kira apa saja kriteria dan syarat yang mesti dipenuhi oleh honorer K2 ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Kebijakan terkait tenaga honorer kategori 2 bisa jadi calon pegawai negeri sipil 2023 ini sebenarnya telah digagas pada masa mendiang Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Dikutip dari laman resmi Menpan RB, Cahyokumolo menghimbau para pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-aparatur sipil negara, non-pegawai negeri sipil, non-P3K, dan ex tenaga honorer kategori 2 paling lambat 28 November 2023. Keputusan ini tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan Menpan RB Cahyokumolo pada masanya sempat menjelaskan untuk mengatasi hal ini. Bisa saja pengangkatan pegawai pemerintah dilakukan melalui pola outsourcing. Tentunya dengan mempertimbangkan keuangan dan kesesuaian atau sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, atau daerah yang disebut dengan KLD. Pada saat itu juga menegaskan kebijakan ini akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-aparatur sipil negara untuk menjadi ASN karena memang ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sedangkan tenaga alih daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan